Saudara warga Jalan Angke Barat, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan 2 jenazah dalam toren atau tempat penampungan air di sebuah rumah. Keduanya diketahui merupakan ibu dan anak. Kedua korban sempat dilaporkan hilang oleh salah satu anak korban. Namun siapa sangka saat ditemukan sang ibu dan juga anak tertuanya itu sudah tak bernyawa. Kedua korban ditemukan dalam toren yang menyerupai bak penampungan air di bagian belakang rumah mereka pada 6 Maret 2025. Polisi kemudian menyebut pada kedua korban ditemukan adanya sejumlah luka. 8 orang saksi telah diperiksa dalam kasus ini. Dari keterangan para saksi, polisi mendalami identitas dan latar belakang terduga pelaku untuk mencari tahu motif pembunuhan. Dari hasil visum sementara ditemukan tanda kekerasan di bagian tubuh korban, di bagian kepala dan tangan, dan lebih lanjutnya nanti akan kami sampaikan lagi. Itu dua-duanya Pak Wasat? Itu dua-duanya, 3 orang. Kemudian hari Jumat kami lakukan pemeriksaan lagi sebanyak 4 orang dan total orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan sampai hari Senin ini ada 8 orang saksi. Ditemukannya jasad kedua korban bermula saat anak laki-laki yang berada di lokasi terpisah berusaha menghubungi para korban namun tak kunjung berhasil. Pria bernama R tersebut merasa kehilangan dan bahkan kabar hilangnya kedua korban sempat diunggah ke media sosial. Sementara menurut ketua RT di lokasi kedua korban tinggal, korban ini sempat bilang pada tetangganya akan pulang ke Jawa. Meski kemudian korban terlihat kembali lagi ke rumah sebelum akhirnya ditemukan tewas. Hari Sabtu jam 10-an lah pergi. Menurut informasi sih ya, soalnya kan dia nggak ngomong juga kan sama RT. Menurut informasi dari warga mah bilangnya mau pulang ke Jawa. Tapi dia sempat pulang naik ojek Grab tuh ya di situ tuh. Terus dia pokoknya pulang lah asar. Terus main ke belakang dia mah. Terus terakhir jam 5 sore itu masih Sabtu. Main di situ depan. Itu emang teman akrabnya ada. Pada tanggal 1 Maret 2025, sang anak R mulai kehilangan kontak dengan ibu dan kakak perempuannya. Pada hari Minggu 2 Maret 2025, anak laki-laki korban menyadari bahwa ibu dan kakaknya tidak pulang hingga ia melapor ke mantan ketua RT. Mantan ketua RT meminta R untuk menunggu terlebih dahulu sebelum melaporkannya ke polisi. Dan rupanya tak hanya R yang merasa kehilangan. Di tanggal 1 Maret pula pada sore hari sejumlah orang yang mengontrak di lantai atas rumah korban juga tak bisa menghubungi korban saat mereka akan meminta korban untuk menyalakan air. Karena kecurigaan R dan kedua korban yang tak kunjung pulang ke rumah, R pun akhirnya melapor kepada polisi pada 3 Maret 2025. Dari serangkaian penelusuran ini, akhirnya titik terang keberadaan korban ditemukan. Pada 6 Maret 2025, kedua korban ditemukan dalam kondisi tewas. Mirisnya, jasad ibu dan anak itu ditemukan dalam toren atau bak penyimpanan air yang berada di rumah mereka sendiri. Temuan ini juga diawali dari adanya bau menyengat dari sekitar lokasi kejadian. Menurut warga sekitar, bau tak enak tersebut sudah tercium dari beberapa waktu sebelumnya, namun warga tak menaruh curiga. Dan setelah memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penelusuran, terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Tambora, Jakarta Barat pun dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Terduga pelaku langsung dibawa ke sel tahanan sebelum menjalani pemeriksaan intensif. Polisi menangkap pemuda itu di sebuah waduk yang ada di Banyumas, Jawa Tengah dalam kondisi lusuh. Polisi masih meminta keterangannya terkait motif pembunuhan ibu dan anak ini. Ke wilayah hukum Banyumas karena tersangka dapat di area Banyumas. Pak, itu pelaku bersembunyi di Banyumas tuh di rumahnya atau di mana Pak itu Pak? Jadi pelaku kurang lebih kita sudah 2 kali 24 jam sejak dilaporkan, kami sudah langsung memproling baik memeriksa saksi dan sudah mengetahui targetnya, kami langsung terjun ke Banyumas dan kami menangkapnya di daerah waduk dekat di Banyumas tersebut.
Dalam proses pengungkapan kasus ini, Pusat Laboratorium Forensik Polri bersama dengan tim Inafis Polres Jakarta Barat juga berupaya untuk melakukan pencocokan DNA pelaku yang berada di tempat kejadian perkara. Petugas gabungan mencocokkan DNA dan mengamankan tali rafia berwarna hitam, lakban coklat, serta celana jeans berwarna biru yang memiliki bercak darah dari rumah di Jalan Angke Barat, Tambora itu. Seluruh barang bukti ini dibawa ke Puslap 4 Polri untuk kepentingan penyidikan. Saudara, kaitan antara pelaku dan kedua korban masih dalam pendalaman polisi. Salah satu korban yang berusia 59 tahun berinisial TSL yang dikenal baik oleh tetangga sekitar. Menurut Ketua RT 5 Tambora, korban sehari-hari berjualan es batu. Sebelum menghilang dan kemudian ditemukan meninggal, korban juga sempat bertemu dengan teman dekatnya. Sementara itu, korban lainnya yang merupakan sang anak yang berusia 35 tahun itu adalah inisial ES. ES disebut tak sering bersosialisasi dengan tetangga. Ia diketahui bekerja dalam lingkup perpajakan. Baik, tapi kalau anaknya mah kurang bertetangga. Kalau mamahnya baik ya. Ibu tahu aktivitas sehari-hari anaknya sama ibunya mungkin pekerjaannya apa, berjualan atau apa? Kalau anaknya mah kerjanya juga gede-gede semua ya. Yang paling cewek itu yang meninggal mamahnya itu kerja bagian pajak. Terus yang cowok saya nggak tahu ya bagian apa ya kerjanya. Kalau semua pada ini sih tinggi sekolahnya S1, katanya sih S2, yang S2 yang mana? Eka tahu kan namanya cewek Eka. Itu Roni, S2, ada yang S2, yang satunya S1. Soalnya mah tinggi-tinggi mamahnya sehari-harinya itu ada jualan batu es. Di tengah pertanyaan tentang motif pembunuhan, seorang tetangga korban menyebut tak mendengar adanya keributan di kediaman kedua korban jelang kematian keduanya. Korban TSL selama ini juga kerap menyapa tetangga di sekitarnya. Enggak. Jadi nggak sempat dengar ada ribut-ribut gitu? Enggak dengar ribut-ribut sih. Oke, Bis temok sih kali ya. Iya temok kali enggak dengarnya mah. Kalau tereper kali kedengeran ya. Tapi kalau ibu sendiri ini sama Bu Jong sama anak-anaknya akur nih Bu? Ya baik-baik aja begitu aja sih. Kalau sering sapa aja gitu. Ron jalan gitu udah. Si Ron hilang laki. Tapi nggak pernah ada masalah sama tetangga? Enggak. Mata tangga sama anaknya juga kayaknya baik aja dia. Apa yang menjadi motif tindakan keji yang dilakukan pelaku pada kedua korban hingga kini masih jadi misteri. Pemeriksaan intensif terus dilakukan pada pelaku yang kini dalam penahanan polisi. Semoga kasus ini bisa menemukan titik terang alasan pelaku membunuh kedua korban dan menuntaskan kasus ini dengan seadil-adilnya.